Pemirsa, dendam yang terpendam membuat seorang pria tega menghabisi nyawa sahabat perempuannya. Jasad korban dibungkus plastik dan dibuang ke bawah kolong tol Becakayu, Bekasi, Jawa Barat. Keheningan malam di Jalan Arteri Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat pecah dengan kehadiran warga. Mereka berkerumun untuk melihat temuan mayat wanita di kolong tol Becakayu dalam kondisi terbungkus plastik. Dari hasil pemeriksaan, identitas wanita itu terungkap. Ia bernama Ade Yunia Rizani alias Ica, berusia 36 tahun. Dugaan pembunuhan kian menguat dengan adanya luka akibat benturan benda tumpul di kepala. Melalui penyelidikan, identitas pelaku pembunuhan perlahan terkuak. Keberadaan korban terakhir terlihat di sebuah bangunan apartemen di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dalam rekaman CCTV, korban bersama temannya, seorang pria berkepala pelontos yang dikenali sebagai Christian Rudolf. Mereka lantas masuk menuju apartemen sewaan lelaki yang bekerja sebagai terapis bagi anak berkebutuhan khusus tersebut. Petunjuk penting lainnya didapat dari CCTV yang merekam kejadian sekira 6 jam kemudian. Christian membawa troli berisi setumpuk barang sambil berbincang santai dengan penghuni lain dalam lift. Padahal, kala itu jenazah Ica disembunyikannya dalam troli tersebut. Polisi pun menetapkan Christian sebagai tersangka dengan jeratan hukum untuk pembunuhan berencana. Motifnya dendam karena sakit hati. Korban yang dianggap sahabat dekatnya malah berteman dengan orang yang dimusuhi tersangka. Ternyata yang bersangkutan ini sudah ada konflik dengan salah satu target inisial H sejak tahun 2015. Di mana antara keduanya ini ada hubungan kerjasama bisnis HT. Itu terakumulasi sejak 2015, dendamnya ini sampai 2022 ini. Ya, awalnya tersangka menargetkan orang yang dimusuhi tersebut untuk dibunuh. Tapi karena target utama sulit dihubungi, sasaran pun beralih ke Ica. Pria berusia 36 tahun itu lantas mengajak korban ke apartemen yang disewanya untuk membuat acara bincang-bincang di podcast. Pada saat sampai di TKP, di unit apartemen tersebut, pelaku berbincang sebentar masalah podcast, lalu menyampaikan kepada saudara I, yaitu korban, bahwa nanti promosinya itu seakan-akan ada pelaku dan korban itu adalah korban penculikan. Padahal skenario untuk acara podcast itu hanya tipu daya. Dalam kondisi terikat, korban dianiaya tersangka hingga tewas. Barang berharga milik Ica seperti uang, laptop, dan perhiasan juga diambil. Untuk menghilangkan jejak, pelaku yang telah menyimpan dendam lama sejak 2015 membungkus jasad sahabatnya itu dengan plastik yang sudah disiapkan. Ternyata pelaku ini memang sudah mempersiapkan, merencanakan bagaimana cara membunuh daripada korban ini. Yang sebelumnya ada persesuaian keterangan yang bersangkutan dengan bukti digital yang kita periksa. Yang pertama, pengakuan yang bersangkutan akan menyewa pembunuh bayaran, kita cek memang ada historinya. Rencana memakai pembunuh bayaran batal karena tarifnya dianggap mahal oleh tersangka. Toh itu tidak membuatnya urung membunuh. Bahkan bila tak ketahuan, bisa jadi dua temannya yang jadi sasaran dendam ikut dihabisi. Untuk memastikan kondisi kejiwaannya, polisi membawa tersangka ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Polisi telah menyiapkan jeratan pasal pembunuhan berencana yang ancaman hukuman maksimalnya adalah hukuman mati. Tim Liputan melaporkan. Astagfirullahaladzim. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan pelaku bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ustaz, jika dilihat dari kasus tadi, ini pelaku kan tega menghabisi nyawa sahabatnya sendiri karena dendam dan sakit hati. Padahal jelas sekali dalam ajaran agama apapun menentang perilaku balas dendam. Lalu Ustaz, dalam Islam sendiri adakah suatu solusi untuk mengatasi sifat pendendam yang dimiliki? Ya, Mas Dhani setuju bahwa dendam ini tidak akan menyelesaikan masalah. Merugikan seseorang, dunianya, akhiratnya, karena ada pertanggungan jawab. Untuk itu, bagaimana kita agar terhindar dari penyakit dendam atau pendendam? Yang pertama, dendam itu adalah mengingat keburukan-keburukan masa lalu. Maka untuk menghilangkannya, kita maafkan.
Atau kita jadikan masa lalu itu sebagai pelajaran, sebagai nasihat saja, bahwa tidak akan terjadi seperti yang dahulu. Yang sudah berlalu, biarkan berlalu. Karena setan nanti akan bermain-main. Tuh, dulu kamu pernah diperlakukan begini, ayo dong, kapan kamu balas? Akhirnya kita tidak bisa menahan diri dan kemudian melakukan perbuatan tercela tersebut. Yang kedua, bahwa dendam itu kan merupakan satu sifat yang sesungguhnya bisa diatasi, yaitu dengan mengingat kebaikan-kebaikan orang yang kita dendam. Karena seburuk apapun, yakin ada kebaikannya. Sahabat kita punya kebaikan dan punya keburukan. Jangan diingat keburukannya, ingat saja kebaikannya. Oh iya, sahabatku yang menolongku bekerja. Sahabatku itu pernah dahulu ketika aku sulit, ia berikan solusi. Maka kata Imam Ghazali, mengingat kebaikan-kebaikan sahabat, teman, dan orang itu akan menghapus dendam. Karena kalau yang diingat keburukan, maka yang ada dendam itu tidak akan berakhir. Dan yang terakhir, bagaimana sifat atau sikap mendendam itu hilang dari diri kita. Kita ingat bahwa kita itu adalah makhluk yang harus berbuat baik kepada siapapun. Maka kita juga harus menunjukkan kebaikan. Justru kebaikan kita itu adalah merupakan kebaikan untuk diri kita dan orang lain. Kebaikan untuk dunia kita dan orang lain. Sehingga bagaimana kita tetap berusaha menjaga, memang tidak mudah. Tapi insya Allah dengan 3 tips tadi kita akan terhindar dan berusaha untuk berlapang dada. Kita berusaha untuk mengingat kebaikan sahabat yang kita miliki. Sehingga kita berusaha untuk berbuat baik kepada sahabat kita, teman-teman kita, insya Allah. Iya, bagus sekali tips dari Ustadz ini. Yang akan saya ingat selalu adalah jika kita merasa memusuhi seseorang, ingatlah perbuatan baiknya terhadap kita sehingga bisa menghapus rasa benci kita, bahkan sampai rasa dendam kita ini bisa terhapus. Karena dengan selalu mengingat keburukan, justru akan dipermainkan oleh syaitan sehingga akan selalu menumpuk rasa dendam. Baik, Ustadz, dalam hidup ini kan mungkin banyak orang yang menilai bahwa memaafkan ini lebih sulit dibandingkan dengan meminta maaf. Oleh karena itu terkadang kita seolah-olah telah memaafkan dengan tegar, tapi acap kali masih memendam rasa sakit. Lantas sebenarnya memaafkan itu seperti apa sih menurut Islam? Bagaimana sih caranya kita bisa ikhlas memaafkan perbuatan buruk seseorang? Ya Mas, jadi memaafkan itu ada 2 kategori. Memaafkan tapi belum sepenuhnya memaafkan karena masih diingat-ingat tadi keburukannya. Tapi ada memaafkan yang sepenuhnya, seikhlas-ikhlasnya. Karena kita merujuk kepada sifat Allah itu Maha Pemaaf. Kalau Allah Maha Pemaaf, maka tidak ada dosa lagi orang itu. Berarti tidak ada keburukannya, tidak ada kesalahannya. Itulah andaian atau analoginya. Kalau kita memaafkan dengan tulus sungguh-sungguh, maka tidak ada lagi celah, tidak ada lagi catat bagi sahabat kita. Betul-betul sahabat kita itu betul-betul seorang yang memang baru. Tidak ada lagi masa lalu yang kemudian melakukan kesalahan. Kita anggap dia sudah menyelesaikan, maka apa yang kita lakukan adalah kita mengingat dia sekarang ini, kita juga menjaga kebaikan dia. Yang kedua, bagaimana bahwa sesungguhnya maaf kita itu sungguh-sungguh, manakala maaf kita itu adalah betul-betul tulus dari hati sanubari. Kalau tulus dari hati sanubari, tidak mempertimbangkan untungnya apa, nanti saya kalau maafkan saya dapat apa, tidak ada. Karena betul-betul dari hati sanubari. Ya, baik. Begitu, maka berarti kita belum sepenuhnya.